Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor emas. Yang pertama ada saham Antam yang dimana di perdagangan hari Kamis ini saham Antam ditutup melemah ya 0,88%, close di harga 3.430. Ya, kalau kita lihat di sini memang merah candlenya ya, tapi dia dibuka di atas ya. Sempat menyentuh juga 3.530-an ya. Dia membentuk high baru kalau kita lihat di sini secara jangka pendek, ada kemungkinan besar dia akan mengejar resisten terdekatnya ya di 3.660. Kalau kita tarik ya resisten trendline dan support trendline-nya seperti membentuk pola rising wedge ya, sudut yang makin menyempit ya. Kalau kita lihat di sini miripnya ya, mirip membentuk racing wedge. Jadi, kalau pola ini benar valid, dia sebenarnya untuk support akan mengejar resisten terdekatnya ya di 3.360, dan seandainya dia berhasil break di atas resisten terdekatnya, dia akan mengejar area 4.080-an ya di area ini untuk Antam. Ya, masih cukup menarik sebenarnya pola ini saham Antam, kita bisa pantau besok di area 3.600. Kalau dia terjadi rejection, penurunan, kita bisa ambil posisi ya selama dia nggak jebol area support trendline-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham HMMN ya, yang dimana di perdagangan hari ini saham Aman Aman Mineral ya cukup menarik ya. Ternyata dia berhasil breakout ya di EMA 20-nya ya, di mana bertepatan juga dengan golden ratio-nya ya di 38%. Ini cukup menarik, kita hapus dulu ya. Kalau kita lihat di sini dia berhasil break ya, break break di atas resisten trendline-nya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau kita lihat di sini memang dia ada pergerakan yang menarik ya, di mana di sini dia agak bullish dan dia bearish. Di sini ada perbaikan tren ya, ternyata di golden ratio-nya dia membentuk swing low ya di 50%, dan secara jangka pendeknya dia break di atas trend line-nya ya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji resisten terdekatnya ya. Kita bisa kasih tanda di sini untuk resisten terdekatnya, area resisten terdekat. Kita bisa pantau untuk area resisten terdekat di harga 8.275 ya. Kita bisa ulang di sini. Pola seperti ini adalah pola yang sangat menarik ya kalau kita lihat ya, pola falling wedge, dan terkonfirmasi di hari ini ditembus break ya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Aman Mineral ya. Dia berhasil menembus, ada kemungkinan besar dia akan menguji 8.285. Seandainya dia terjadi rejection di area ini, kita bisa tunggu ya, tunggu retestnya kembali, kita bisa masuk nanti sebelum dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa ya, cukup menarik.
Aman Mineral ya. Kita bisa pantau untuk target terdekatnya ya di 8.225 ya di area ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa tandai di area 8.200 seandainya terjadi rejection, kemungkinan dia akan turun ya untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham aman. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arci yang dimana di perdagangan hari ini saham Arci ditutup menguat menguat ya 2,43%, close di harga 1.475. Ya, kalau kita lihat di sini memang saham Arci dia berhasil break ya atas 1618 ya, golden rasionya di 1.260. Dia sebenarnya akan mengejar target berikutnya di 1.910, tapi kita bisa waspada ya karena udah naik kencang, takutnya dia membentuk swing low jangka pendeknya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali secara jangka pendek. Tapi kalau secara jangka panjang, secara Fibonacci dia akan mengejar 1.110 ya. Tapi untuk support-nya memang udah cukup jauh, di support-nya di 1.140 ya. Kalau yang belum punya barang, seandainya belum punya barang, kita sebenarnya bisa tunggu area retest-nya ya, tapi kalau kita lihat di sini dia terus membentuk high yang lebih tinggi lagi ya untuk mengejar 1.910-nya. Tapi kalau kita lihat volume dia makin turun ya, menandakan sebenarnya volumenya ini cukup kuat ini. Ya, kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di area di saham Arci ya, takutnya dia membentuk swing low ya, eee, tahu nanti. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRMS ya, yang dimana di perdagangan hari ini saham BRMS ditutup harga yang sama di 1.060 ya. Kalau kita lihat dia valid membentuk swing high, jadi kita bisa tunggu untuk area supportnya di 875 ya, yang dimana itu berdekatan juga dengan EMA 20-nya ya sebagai support terdekat. Kalau seandainya dia terjadi rejection di area-area ini, di area 8.875 dan 920-an, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kita juga bisa tandai ya yang support paling dekatnya ya di 990, seandainya dia reject di area itu, kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau kita lihat di sini juga memang saham BRMS dia, membentuk low-nya itu pendek-pendek aja ya kalau kita lihat di sini. Jadi dia bergerak bullish kencang ya untuk saham BRMS. Kita pantau sebelum dia melanjutkan kenaikannya untuk saham BRMS. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham emas ya, yang dimana di perdagangan hari ini saham emas ditutup menguat 2,73%, close di harga 4.520 ya. Kalau kita lihat di sini dia memang yang seperti saya bahas, dia break dari pola falling wedge-nya dan dia akan mengejar resisten berikutnya di 4.710 ya, kalau kita lihat sebagai resisten target terdekatnya. Kalau kita ukur secara Fibonacci untuk targetnya di berapa ya, tarik secara Fibonacci ya, dia akan mengejar all time high-nya ya ternyata di harga 5.600. Jadi ada kemungkinan besar kalau dia berhasil break di atas 4.900-an, dia akan mengejar resisten targetnya di 5.600 untuk saham emas. Itu cukup menarik untuk target terdekat resistennya, kita bisa waspada ya di 4.710-nya untuk saham emas.
Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham MDKA yang di mana di perdagangan hari ini saham MDKA ditutup menguat 2,13%, close di harga 2.400. Ya, kalau kita lihat di sini dia bergerak jangka pendeknya ya udah berhasil break di atas EMA 20-nya, ada kemungkinan dia akan mengejar resistennya ya di 2.550 ya, selama dia bertahan di atas support, kita bisa kasih naik di supportnya di support 2.310, selama dia bertahan di area ini, dia akan mengejar resisten 2.550 ya secara jangka pendeknya. Tapi seandainya support ini gagal dipertahankan, dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham MDKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PSAB ya. Yang di mana di perdagangan hari ini saham PSAB ditutup harga sama di 615 ya. Tapi kalau kita lihat dia memang udah membentuk valid ya swing high, kita bisa tunggu di area supportnya ya. Memang dia membentuk retest, selama dia kita tunggu retestnya ya di 575 sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali saham PSAB. Tapi seandainya dia jebol di area support terdekat, ada kemungkinan dia bergerak sideways ya untuk saham PSAB. Kita bisa pantau dulu saham PSAB di area-area supportnya ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya Pastor Ngapak, salam cuan.